Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kalian berjumpa lagi nih dengan Kak Sofi. Nah, pada agenda hari ini kita akan membahas tentang latihan soal, di mana materi dari latihan soal ini telah kalian pelajari di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, yuk kita bahas latihan soalnya. Kita menuju soal yang pertama, yaitu siklus hidup adalah serangkaian bentuk perubahan perkembangan organisme dari titik-titik sampai titik-titik. Nah, jawabannya ini adalah dari lahir sampai mati. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika siklus hidup ini berhenti, akan terjadi, nah adik-adik, kalau misalnya siklus berhenti nih, atau siklus hidup berhenti ini akan terjadi kepunahan, di mana makhluk hidup ini tidak bisa berkembang biak lagi. Jadi seperti contohnya ketika dinosaurus itu punah karena apa? Karena mereka siklus hidupnya berhenti dan waktu berkembang biakannya mereka itu cukup lama dan mereka juga banyak diburu sehingga mereka punah. Nah, soal yang ketiga ini adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada manusia adalah, nah di sini kakak akan menjelaskan 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Yang pertama yaitu faktor makanan, atau makan yang kalian makan ini juga mempengaruhi pertumbuhan kalian. Yang kedua adalah kebiasaan olahraga, dan yang ketiga ini adalah gen dari orang tua. Biasanya yang paling berpengaruh tentang pertumbuhan itu adalah gen yang diturunkan dari orang tua. Misalnya kalau orang tua kalian tinggi, nanti kalian juga ikut tumbuh tinggi. Tetapi faktor lain juga bisa mempertinggi badan kalian, seperti kalian meminum susu dan rajin berolahraga tentunya. Nah, soal yang berikutnya ini adalah terdapat titik-titik tahapan sebelum kelahiran. Nah, di sini jawabannya adalah ada 5 tahapan sebelum manusia mengalami kelahiran. Yang pertama yaitu zigot, kemudian morula, kemudian blastula, kemudian grastula, dan kemudian menjadi embrio atau janin sebelum 40 hari. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tahap pertumbuhan manusia pada saat usia 19 sampai 29 tahun disebut tahap. Jawabannya ini adalah dewasa muda. Perlu yang adik-adik ketahui atau ingat kembali, tahap setelah manusia dilahirkan ini ada 6. Yang pertama yaitu tahap balita yang dimulai dari 0 sampai 5 tahun. Yang kemudian adalah tahap anak-anak yang dimulai dari 6 sampai 10 tahun. Yang kemudian tahap ini bertahap lagi menjadi tahap remaja yang dimulai dari usia 11 sampai 18 tahun. Kemudian manusia mengalami dewasa muda yang dimulai dari umur 19 sampai 29 tahun. Dan manusia mengalami masa pertumbuhan dewasa yang dimulai dari umur 30 sampai 60 tahun. Dan masa yang terakhir ini adalah masa lansia, di mana umur mereka sudah 60 ke atas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pengelompokan siklus hewan dibagi menjadi titik-titik kelompok. Nah, jawabannya ini adalah 3. Apa aja? Yang pertama yaitu hewan tidak mengalami metamorfosis. Yang kedua, hewan mengalami metamorfosis sempurna. Yang ketiga, hewan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kita lanjut ke soal berikutnya, yang mana ini masih membahas tentang metamorfosis, yaitu dari mulai lahir atau menetas, hewan sudah memiliki bentuk tubuh yang sama dengan induknya. Proses pertumbuhan hewan ini disebut hewan. Kalau sama dengan induknya, berarti hewan itu tidak mengalami metamorfosis. Yang soal berikutnya ini adalah dari mulai lahir atau menetas, hewan memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda dengan tubuh induknya. Proses pertumbuhan hewan ini disebut, nah kalau misalnya hewan berubah bentuk sesuai dengan yang berbeda dengan induknya, ini dinamakan dengan metamorfosis sempurna. Soal selanjutnya ini adalah dari mulai lahir atau menetas, hewan muda akan mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian yang belum berbentuk. Jadi bagian-bagian yang belum berbentuk ini akan berbentuk ketika dewasa. Nah, proses ini dinamakan apa sih?
Proses ini dinamakan dengan hewan mengalami metamorfosis tidak sempurna, dimana ketika muda ini sama seperti induknya, tetapi ketika dewasa ini tiba-tiba muncul bagian-bagian yang sebelumnya ini nggak muncul. Ini dinamakan dengan metamorfosis tidak sempurna. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya atau latihan soal berikutnya, yaitu pada umumnya daur hidup tumbuhan ini dimulai dari, nah biasanya nih ada daur hidup tumbuhan itu dimulai dari biji. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal tentang gaya. Kita akan membahas soal tentang gaya yang pertama, yaitu gaya adalah suatu titik-titik dan titik-titik. Jawabannya ini adalah gaya adalah suatu tarikan dan dorongan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Gaya dapat menyebabkan suatu benda titik-titik atau titik-titik. Nah, gaya ini dapat menyebabkan suatu benda ini bergerak atau berubah bentuk, seperti kalian mendorong meja dan membuat keramik untuk kerajinan. Soal berikutnya yaitu contoh kegiatan yang berhubungan dengan gaya adalah, nah seperti yang kakak tadi bilang, contohnya yaitu seperti kalian mendorong meja atau menarik kursi. Itu adalah contoh gaya yang biasanya kita lakukan sehari-hari. Oke, kita lanjut, yaitu soal nomor berikutnya, yaitu terdapat titik-titik jenis gaya berdasarkan sumber tenaganya. Berdasarkan sumber tenaganya terdapat ada 5 gaya, yaitu antara lain gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Kemudian soal berikutnya adalah gaya otot dihasilkan oleh, nah gaya otot ini dihasilkan oleh tenaga otot kita, dimana kita melakukan sesuatu terhadap benda tersebut. Seperti yang kakak bilang tadi, yaitu mendorong meja, itu berarti gaya otot yang bekerja. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saat kita menarik atau mendorong meja, gaya yang kita gunakan adalah, ini berhubungan lagi dengan soal yang sebelumnya tadi. Ya, ketika kita mendorong atau menarik meja berarti kita menggunakan gaya otot. Kita lanjut ke soal berikutnya. Gaya gravitasi ditimbulkan oleh titik-titik. Nah, gaya gravitasi ini teman-teman ditimbulkan karena adanya tarikan bumi. Dan contoh dari gaya gravitasi yang kita ketahui adalah, biasanya contoh ini adalah buah jatuh dari pohonnya, seperti kelapa jatuh dari pohonnya, atau mungkin ketika kita melemparkan bola ke atas lalu bola itu kembali ke bawah, nah itu dinamakan dengan gaya gravitasi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan gini. Jika tidak ada gaya, benda akan, nah jika tidak ada gaya ini, benda ini tidak akan bergerak dan berubah bentuk. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh berubahnya bentuk benda akibat gaya yang diberikan adalah, nah contoh ini ada banyak sekali yang bisa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembuatan keramik. Nah, ketika pengrajin membuat keramik, tentunya kan itu kan dari tanah liat. Tanah liat dibentuk sebelum jadi keramik itu kan harus dibentuk dulu kan, desainnya dari tanah liat ini ditekan-tekan, terus akhirnya mendapatkan model yang bagus, barulah nanti keramiknya nanti dibakar dan menghasilkan produk yang bagus sekali. Nah, contoh lain ini adalah ketika kalian bermain plastisin atau lilin yang biasanya bisa kalian tekan, itu juga kalian bisa memberi bentuk pada benda tersebut. Nah, kalian itu berarti kalian itu juga memberi gaya pada lilin atau plastisin tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, dan ini soal ini adalah tentang listrik, yaitu arus listrik mengalir dari kutub titik-titik ke kutub titik-titik. Nah, jawabannya ini adalah arus listrik ini mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Selanjutnya yaitu listrik statis juga disebut dengan, nah listrik statis ini disebut dengan listrik diam. Oke, kemudian soal berikutnya yaitu gaya listrik dapat terjadi karena adanya titik-titik. Jawabannya ini adalah aliran listrik. Nah, gaya listrik ini akan terjadi bila ada aliran listrik yang mengalir di dalam benda tersebut, sehingga benda tersebut dapat berubah atau bergerak. Oke, berikutnya itu adalah muatan positif dan negatif pada benda ini berjumlah titik-titik.
Jawabannya ini adalah jumlah muatan positif dan negatif pada benda itu adalah sama. Oke, kali ini kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu kita akan membahas soal tentang energi. Yang pertama yaitu adalah manusia memiliki energi yang berasal dari titik-titik. Nah, manusia ini mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Jadi kalau misalnya kalian terasa lemas nih kalau belum makan, itu wajar karena memang kalian belum mensuplai sumber energi kalian ke dalam tubuh kalian. Oke, yang berikutnya ini adalah contoh sumber-sumber energi yang tidak pernah habis adalah, nah, contoh energi yang tidak akan pernah habis sampai selamanya ini adalah matahari. Karena matahari ini adalah sumber panas terbesar di bumi, dan matahari ini adalah energi yang tidak akan punah atau tidak akan habis. Karena apa? Karena matahari ini akan terus bersinar sampai nanti dunia akan kiamat. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dua benda jika digesek-gesekkan ini akan menimbulkan energi. Nah, jawabannya ini adalah energi panas. Karena apa? Ketika kalian menggesekkan tangan kalian seperti ini, lama-kelamaan ini akan menjadi panas. Nah, ini disebut dengan sumber energi panas. Sama halnya ketika kalian menggesekkan batu satu dengan batu lainnya, kalian gesekkan gini, nanti lama-kelamaan batu itu akan menimbulkan api. Nah, api tersebut ini merupakan sumber energi panas. Oke, kita menuju soal berikutnya. Bunyi adalah getaran yang ada di titik-titik. Jawabannya ini adalah bunyi adalah getaran yang ada di udara. Nah, soal berikutnya ini masih tentang bunyi. Benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut, nah, benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi ini disebut dengan sumber energi bunyi. Nah, contoh dari sumber energi bunyi ini adalah alat musik seperti piano, gitar, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu masih tentang alat musik, yaitu gitar akan menghasilkan bunyi dengan cara, nah, seperti yang biasanya kalian lihat, gitar ini bisa berbunyi ketika kalian itu memetik gitar gitu. Jadi gitar baru bisa berbunyi ketika kalian memetik senar gitarnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Energi batu bara dapat digunakan bahan bakar pokok dalam pembuatan titik-titik. Nah, bahan batu bara ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan baja dan semen. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu yang mana pertanyaan ini adalah yang bisa menjadi energi alternatif adalah energi titik-titik. Nah, perlu adik-adik ketahui atau teman-teman ketahui ini bahwa energi alternatif itu bisa didapatkan dari mana saja. Nah, yang dimaksud dengan energi alternatif ini adalah energi pengganti ketika energi utamanya ini akan habis. Karena biasanya kita kalau misalnya bahan-bahan gas itu biasanya menggunakan bahan-bahan tambang. Nah, bahan-bahan tambang ini termasuk benda yang tidak dapat diperbarukan atau membutuhkan waktu lama untuk memperbarui. Nah, sedangkan kita membutuhkan energi itu terus-menerus, sehingga kita membutuhkan energi alternatif. Nah, contohnya ini adalah energi matahari, energi angin, energi air, energi gelombang laut, ada energi bahan bakar bio yang bisa membantu kita untuk pembuatan listrik dan juga pembuatan bahan-bahan lainnya yang memungkinkan untuk diganti dari bahan tambang yang pernah kita gunakan sebelumnya. Oke, yang soal yang berikutnya ini adalah bahan bakar bio dari hewan biasanya berasal dari, nah, bahan bakar bio yang dari hewan ini biasanya berasal dari kotoran hewan. Nah, kotoran hewan ini akan ditumpuk di lumbung, ada tempat untuk yang mengumpulkan kotoran hewan, kemudian diolah lagi dan nanti hasilnya akan menjadi gas metana. Nah, gas metana ini sebagai pengganti LPG untuk kalian memasak di rumah. Oke, kita menuju soal yang terakhir. Kita akan bahas soal terakhir ini, dan soal terakhir ini mudah banget loh adik-adik. Yaitu soalnya adalah pemanfaatan energi untuk menjalankan gergaji listrik adalah perubahan energi titik-titik menjadi energi titik-titik. Nah, jawabannya ini adalah energi listrik menuju energi gerak. Nah, ketika gergaji listrik kan tentunya harus ditancapkan di stop kontak yang ada aliran listrik. Kalau misalnya nggak ada aliran listriknya, maka gergaji listrik itu tidak akan jalan atau tidak dapat digunakan untuk memotong kayu gitu.
Nah, tadi kita udah membahas soal yang cukup banyak, sekitar ada 30-an soal yang kita sudah bahas. Nah, semoga dengan adanya pembahasan soal kali ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami materi tentang siklus hidup makhluk hidup, tentang gaya, dan juga tentang energi. Sekian pembahasan soal dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.